People are strange when you're a stranger. Keren. The Doors. Nama mas? The Doors. Iya pasti The Doors, Jim Morrison itu. Bentar. Jadul. Jangan salah, Mang. The Doors itu memang grup jadul tahun 60-70-an. Tapi tema lagu-lagunya, Mang, masih relate sampai zaman now. Apalagi kalau dikaitin sama isu-isu kesehatan mental, which is adalah tema yang jadi omongan anak-anak zaman sekarang. Iya betul. Kalau dipikir-pikir lagunya The Doors tuh bicara soal kegelisahan, pencarian makna jati diri anak-anak pada zaman itu, mungkin juga relate ke zaman anak-anak zaman sekarang kali ya. Pasti itu. Nah, lagu People Are Strange yang lo nyanyiin tadi, Mang, itu ngomongin soal itu tadi, kegelisahan eksistensial, bagaimana orang-orang yang merasa kesepian, terasing, terus gak connect sama dunia, atau bahkan orang-orang yang sengaja dikucilkan, diasingkan sama lingkungannya karena dicap jadi orang aneh banget sih ini anak. Minder parah. Ngerasa kayak diasingin sama keluarga kali ya. Ya kayak gitu. Tapi kok lu terus curhat gitu? Ngerasa paling gak sukses. Iya, karena gini Mang Le. Jim Morrison pas nulis lagu ini tuh dia memang lagi down parah banget, minder. Dia merasa kayak tadi nggak connect sama dunia gitu, jadi kayak nyaris putus asa, kehilangan arah, nggak tahu mau gimana lagi gitu. Persis kayak gini, down parah, stres. Kalau dipikir-pikir gila ya si Morrison itu. Gila gimana maksudnya? Ya itu tadi, anak-anak zaman sekarang gue yakin banyak yang belum denger tuh tentang The Doors dan Jim Morrison-nya. Setuju. Tapi tuh mereka tuh sekarang kayak hidup di dunia yang diprediksi sama si Jim Morrison ini. Iya, kayaknya seolah-olah Jim Morrison itu berapa puluh tahun ke depan udah tahu kondisi anak-anak mudanya kayak apa gitu ya. Nah, itulah kerennya Jim Morrison. Kayak seolah-olah dia tuh musisi yang nyamar, peramal yang nyamar jadi musisi gitu kali ya. Nah yang gilanya lagi nih, padahal dia lulusan sinematografi kalau nggak salah. Betul. Sinematografi dari UCLA. Nah tapi jangan lupa Mang. Kenapa tuh? Jim Morrison emang lulusan dari jurusan sinema, tapi sejak kecil Morrison ini suka banget sama puisi dan tergila-gila sama sastra klasik. Kayak misalnya itu dia bacaannya itu karya-karyanya William Blake. Nah, William Blake ini kan seorang penyair, penulis puisi yang alirannya itu kayak dia tuh visioner. Dia percaya bahwa imajinasi itu jalan menuju kebenaran. Nah, lirik-lirik Jim Morrison yang surrealis, yang sifatnya menggabungkan pikiran sadar dan mengeksplor kemungkinan-kemungkinan di alam bawah sadar, itu tuh pengaruhnya William Blake. Terus ada lagi siapa? Friedrich Nietzsche. Kalau Friedrich Nietzsche gue tahu tuh dikit-dikit. Sih, keren. Soalnya gue pernah baca lirik lagu di The Doors tuh. Break on through to the other side. Nah, iya betul. Itu benar dipengaruhi sama Nietzsche itu. Benar. Itu dipengaruhi oleh Nietzsche dari sisi itu, semangat mendobrak keterbatasan. Beyond your ability gitu kan. Oke. Jangan menyerah dengan adanya keterbatasan. Gitu. Nah itu Mas. Apa? Pas gue dengerin sambil nyimak liriknya Break on through tuh. You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side, break on through to the other side, break on through to the other side. Gue ngerasa si Jim Morrison ini kayak lagi ngajak pendengarnya buat ninggalin zona nyaman, Bebas. dan masuk ke dunia yang belum tentu itu enak. Tapi bisa bikin lu kenal siapa diri lu. Nah, keren kan? Itu tahun 60-an loh, Mang Le. Iya. Itu jauh-jauh hari sebelum isu-isu kayak passion, mental block, atau be the ultimate you itu dikenalin sama motivator-motivator zaman sekarang. Iya.
Itu udah dibahas dari dulu sama Jim Morrison dan The Doors. Bentar, biar tambah asik kita ngerokok dulu. Kita nyebat dulu kali. Boleh. Gue pengen asem nih mulut. Tuh kerennya The Doors tuh di situ. Bisa jadi mereka anak-anak jadul, band tua gitu, 60-70-an. Tapi jangan salah, yang dibawa itu semangatnya, spiritnya itu udah beyond, udah melampaui zaman mereka. Iya, tahun segitu tuh Morrison udah bikin anthem buat generasi yang ngerasa stuck. Iya, break on through to the other side gitu kan, ngasih Generasi yang pengen semangat. lepas dari tekanan, ekspresi standar, hidup yang udah nggak relevan, persis kayak isu-isu mental health yang lagi itu zaman sekarang. Iya, justru itu kerennya The Doors. Mereka apa yang mereka bawa itu masih relate kalau dikaitin sama kondisi anak-anak zaman now, kayak suara keresahan, pemberontakan, sama keinginan untuk do something better gitu ya untuk hidup-hidup mereka gitu ya. Nah, anak-anak zaman now yang suka overthinking, terus kayak ngangkatin masalah-masalah yang dia rasain soal quarter life crisis atau apa sih namanya? Ya, semua hal yang berkaitan sama mental health itu sebenarnya udah digaungkan sama The Doors zaman dulu, tapi bukan lewat story iki, melainkan lewat musik kan. Gokil emang Morrison. Menarik nih kalau ngomongin pengaruhnya The Doors ya. Ke musisi zaman sekarang. Iya, sebenarnya banyak sih yang pengaruh sama Jim Morrison ataupun The Doors. Tapi ada salah satu vokalis cewek nih, solo. Si Lana Del Rey ngaku dia ngerasa jadi reinkarnasinya si Jim Morrison. Dia bilang gitu ya. I feel like I'm the reincarnation of him gitu ya. Betul. Iya sih, kalau kita lihat di YouTube itu kan banyak banget tuh yang ngebandingin Lana Del Rey sama Jim Morrison. Bukan ngebandingin ya, kayak apa sih, nempelin gitu ya. Kayak nyamain gitu ya. Karena kalau kita lihat itu banyak video-video yang pakai AI kayaknya ya, bikin lagu Lana Del Rey nyanyi sama duet sama Jim Morrison seakan-akan featuring. Iya, duet. Seakan-akan featuring begitu, betul. Ya jadi jangan heran juga ya, meskipun The Doors tuh band jadul, tapi nilai-nilainya tuh masih relate sama sekarang ini. Anti kemapanan, spiritual tapi nyinyir. Eksistensinya tuh nyantai. Berisi tapi nyantai gitu kan. Tapi toh Mang, dari pengalamanku nih Mang Le ya, dari circle pergaulan ya, aku ngerasa tuh kayaknya The Doors itu bukan buat semua orang juga. Iya, kayaknya seolah-olah apa ya, nggak semua orang bisa nikmatin lagu-lagu The Doors gitu. Takes momen tertentu harus. Jadi mereka tuh kayak tipikal band yang kita bisa klik sama mereka itu setelah kita kena masalah dalam hidup gitu ya. Kayak momen-momen dimana kita udah jatuh, ketimpa tangga, susah, merangkak gitu. Nah, momen-momen ketika kita sudah mulai mempertanyakan hidup ini apa sih sebenarnya. Nah, disitulah momen krusial dimana kita bisa nyambung dengan lirik-liriknya Jim Morrison. Oke. Harusnya sih sholat. Itu dia. Iya, setuju gue. Bener apa yang lu bilang. The Doors itu bukan cuma tentang musik, tapi tentang perjalanan pikiran, tentang open the doors of perception. Open the door of perception. Kayak kata Aldous Huxley itu, yang jadi inspirasi nama The Doors itu sendiri. Keren Mang Le, keren. Gini-gini gue juga bisa baca-baca juga. Bacaannya Aldous Huxley. Oke, kita tutup dulu episode kali ini ya Mang Le ya. Dengan satu pesan. Dengan satu pesan Manuver. Bahwa di tengah dunia yang makin riuh dan kebanyakan noise ini, kadang-kadang yang kita butuhin itu cuman musik yang ngajak kita diem, duduk sebentar, ambil nafas, kontemplasi sambil merenung. Nah itu The Doors sebagai pintunya. The Doors of Perception. Betul, setuju. Oke, Manuver, saya Yoli. Gue Leon. Sampai ketemu di Throwback Rapi episode selanjutnya. Oke, sampai jumpa.